Bagaimana jika peradaban manusia yang pertama bukanlah Mesir? Bagaimana jika jauh sebelum piramida berdiri, sebelum kerajaan-kerajaan besar yang kita kenal muncul, sudah ada sebuah peradaban yang jauh lebih maju dari kita? Sebuah peradaban dengan teknologi yang sangat canggih, arsitektur yang luar biasa, dan mungkin pengetahuan yang sekarang telah hilang selamanya. Tapi kemudian mereka lenyap begitu saja, tanpa catatan, tanpa saksi, tanpa ada penjelasan yang memuaskan. Apakah mereka musnah karena bencana alam dahsyat, atau mungkin karena perang global kuno, atau sesuatu yang jauh lebih misterius? Hari ini kita akan melakukan perjalanan menembus waktu, menyelami misteri, dan mengungkap paradigmen besar yang hilang dari buku sejarah. Dan percayalah, yang terakhir mungkin akan membuat bulu kudukmu berdiri. Jadi, siapkan dirimu. Mari kita mulai dengan yang paling terkenal. Atlantis. Nama ini pertama kali disebut oleh filsuf besar Yunani, Plato, hampir 2400 tahun yang lalu. Dalam tulisannya, ia menggambarkan sebuah kerajaan pulau yang sangat besar, makmur, maju, dan memiliki kekuatan militer yang tak tertandingi. Mereka menguasai lautan dan memiliki teknologi yang melampaui zamannya. Namun, dalam satu malam yang penuh bencana, dengan gempa bumi dan banjir besar, seluruh pulau Atlantis tenggelam ke dasar laut, lenyap tanpa jejak. Selama ribuan tahun, banyak orang menganggap cerita ini hanyalah sebuah mitos, sebuah dongeng pengantar tidur yang dibuat oleh Plato untuk menyampaikan pesan moral. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa hampir semua budaya kuno di seluruh dunia memiliki cerita yang mirip tentang kota yang tenggelam atau daratan yang hilang? Di Indonesia kita punya cerita tentang Atlantis, Nusantara. Di benua Amerika ada legenda tentang kota-kota emas yang hilang. Bahkan di Jepang ada struktur bawah laut misterius bernama Yonaguni, yang beberapa orang yakini adalah sisa dari peradaban kuno. Apakah ini semua hanya kebetulan? Apakah Atlantis benar-benar ada dan kita hanya belum menemukannya? Selanjutnya, mari kita terbang ke Turki. Di sana, para arkeolog menemukan sebuah situs kuno yang menggemparkan dunia, bernama Göbekli Tepe. Apa yang membuatnya begitu istimewa? Usianya, situs ini berusia lebih dari 11.000 tahun. Untuk memberimu gambaran, itu berarti Göbekli Tepe dibangun 6.000 tahun sebelum Stonehenge dan 7.000 tahun sebelum piramida Giza. Tunggu dulu. Ada yang aneh di sini. Menurut buku sejarah resmi yang kita pelajari di sekolah, manusia baru bisa membangun kota dan struktur kompleks setelah mereka menemukan pertanian dan mulai hidup menetap. Tapi Göbekli Tepe dibangun oleh masyarakat pemburu pengumpul yang seharusnya hidup nomaden dan belum mengenal cara bercocok tanam. Bagaimana mungkin masyarakat yang kita anggap primitif mampu memahat dan mendirikan pilar-pilar batu raksasa seberat puluhan ton, lengkap dengan ukiran binatang yang sangat rumit dan detail? Ini seperti menemukan sebuah smartphone di dalam gua zaman batu. Penemuan ini benar-benar membalikkan semua yang kita ketahui tentang sejarah peradaban awal. Apakah sejarah yang kita pelajari selama ini salah, atau mungkin ada sesuatu yang sengaja dilewatkan? Sekarang, mari kita menyelam lebih dalam. Di berbagai belahan dunia, dari perairan Jepang hingga Karibia, para penjelajah laut telah menemukan struktur-struktur aneh dan misterius di dasar laut. Di lepas pantai Yonaguni, Jepang, terdapat formasi batu raksasa yang tampak seperti piramida bertingkat, dengan tangga dan teras yang terlihat seperti buatan manusia. Di lepas pantai India, ditemukan reruntuhan kota kuno yang diyakini sebagai kota legendaris Dwarka. Di Karibia, citra satelit menunjukkan adanya pola-pola geometris yang aneh di dasar laut. Tento Saha. Sebagian ilmuwan berpendapat bahwa ini semua hanyalah formasi batuan alami yang kebetulan terlihat seperti bangunan. Tapi banyak juga peneliti dan arkeolog yang sangat yakin bahwa ini adalah sisa-sisa kota kuno yang tenggelam. Kapan? Kemungkinan besar
setelah zaman es terakhir berakhir sekitar 11.000 tahun yang lalu. Saat itu, lapisan es raksasa di kutub mencair, menyebabkan permukaan air laut naik drastis hingga ratusan meter. Coba bayangkan ini. Jika sebelum es mencair, ada paradeben-paradeben besar yang berkembang di wilayah pesisir yang kini berada di bawah laut, maka wajar jika jejak mereka hilang ditelan ombak. Lalu dalam ribuan tahun, mereka tenggelam dan terlupakan. Jika ini benar, maka ini akan mengubah segalanya. Apakah kita, peradaban modern ini, sebenarnya hanyalah generasi kedua dari peradaban manusia yang canggih? Misteri ini semakin dalam ketika kita melihat sebuah peristiwa bencana global yang terjadi di masa lalu. Sekitar 12.800 tahun yang lalu, bumi mengalami sebuah periode pendinginan ekstrem yang mendadak dan misterius, yang dikenal sebagai Younger Dryas. Dalam waktu yang sangat singkat, suhu planet anjlok. Banyak spesies hewan raksasa, seperti mamut, punah. Iklim global berubah secara drastis. Apa penyebabnya? Salah satu teori yang paling kuat adalah adanya hantaman komet atau asteroid besar yang pecah di atmosfer dan menghantam bumi. Jika teori ini benar, bencana ini akan menyebabkan kebakaran hutan global, gelombang tsunami raksasa, dan musim dingin nuklir yang berlangsung selama ribuan tahun. Sekarang, pikirkan ini. Bagaimana jika sebelum peristiwa dahsyat itu, ada sebuah peradaban maju yang sudah tersebar di seluruh dunia? Sebuah peradaban yang mungkin setara atau bahkan lebih maju dari kita. Hantaman sebesar itu pasti akan menghancurkan mereka hingga tak bersisa, melenyapkan kota-kota mereka, dan menghapus hampir semua jejak keberadaan mereka. Mereka yang selamat harus memulai kembali dari nol, kembali ke zaman batu. Sejarah yang kita kenal mungkin hanya dimulai kembali setelah bencana besar itu. Tapi, bagaimana jika kehancuran mereka bukan karena alam, melainkan karena ulah mereka sendiri? Ada sebuah pepatah yang mengatakan, sejarah ditulis oleh pemenang. Bagaimana jika ada sebuah peradaban besar yang kalah dalam suatu konflik besar, lalu keberadaan mereka sengaja dihapus dari catatan sejarah oleh para pemenangnya? Pikirkan tentang perpustakaan Alexandria di Mesir kuno. Tempat itu adalah pusat pengetahuan dunia, menyimpan ratusan ribu gulungan papirus yang berisi ilmu pengetahuan, filsafat, dan sejarah dari peradaban-peradaban kuno. Dan semuanya terbakar habis. Berapa banyak pengetahuan yang hilang selamanya dalam api itu? Berapa banyak rahasia teknologi kuno, peta dunia yang akurat, atau catatan tentang peradaban lain yang musnah bersama gulungan-gulungan itu? Mungkinkah teknologi kuno sebenarnya jauh lebih maju dari yang kita bayangkan? Ada beberapa teks kuno dari India, seperti Mahabharata, yang mendeskripsikan senjata mengerikan yang mirip dengan senjata nuklir modern. Beberapa teori bahkan menyebutkan adanya perang global kuno yang menghancurkan dunia. Memang, ini semua masih dalam ranah teori dan spekulasi. Belum ada bukti pasti yang bisa kita pegang. Tapi misterinya tetap menggantung di udara, menantang kita untuk mencari tahu. Semua kemungkinan ini membawa kita pada satu teori besar yang menarik. Teori tentang siklus peradaban manusia. Teori ini mengatakan bahwa peradaban manusia tidak berjalan dalam satu garis lurus yang terus menanjak, melainkan berjalan dalam siklus. Sebuah peradaban akan bangkit, mencapai puncak kejayaannya, menjadi sangat maju. Lalu karena suatu alasan, entah itu bencana alam, perang, atau kebodohan mereka sendiri, mereka angkur. Kemudian, setelah ribuan tahun kegelapan, siklus itu akan dimulai lagi dari awal. Peradaban baru akan bangkit dari puing-puing peradaban lama. Jika teori ini benar, maka kita mungkin bukanlah peradaban pertama yang mencapai tingkat teknologi seperti sekarang. Dan yang lebih mengerikan, kita mungkin juga bukan yang terakhir. Jadi sekarang pertanyaannya kembali padamu. Apakah paradeben besar yang hilang ini benar-benar pernah ada? Atau semua ini hanyalah legenda dan mitos yang terlalu indah untuk dilupakan? Dan jika memang benar, pernah ada peradaban yang lebih maju dari kita, yang kemudian hancur dan lenyap, apakah kita
dengan semua teknologi dan pengetahuan kita, sedang menuju nasib yang sama. Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Menurutmu, peradaban mana yang paling misterius dan paling mungkin benar-benar ada? Atlantis, peradaban prabangkana, Younger Dryas, atau yang lainnya? Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kamu suka konten misteri yang membuka pikiran seperti ini. Dan yang terpenting, subscribe channel Infounix agar kita bisa terus bersama-sama mengungkap misteri-misteri dunia lainnya. Karena dunia ini masih menyimpan begitu banyak rahasia, dan kita baru saja membuka sedikit celah untuk mengintipnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.